Melanjutkan apa yang terjadi di arena gladiatornya Red Queen, yang mana Ken entah telah melakukan kejahatan apa, namun ia menjadi salah satu peserta arena dan terpaksa harus membunuh jika ingin hidup. Sebisa mungkin Ken melindungi dirinya dengan bertahan tanpa menyakiti orang lain. Tetapi saat hanya tersisa 2 orang, Ken terkena sayatan lawannya yang membuat insting bertahan hidupnya keluar. Dan beginilah yang terjadi. Dengan keterpaksaan, Ken pun harus membunuh untuk menjadi yang terakhir hidup dari pertarungan itu. Namun, kebebasannya tetap diputuskan oleh Octavia, yang mana karena di akhir pertarungan Ken menunjukkan rasa penyesalan dirinya telah membunuh, membuat Octavia tidak mau membebaskannya dan menyuruh Ken untuk kembali bertarung. Namun sebelum kembali ke arena, Octavia mendatangi Ken. Ternyata kesalahan Ken adalah telah mencuri obat yang membuat stok perobatan Wonkru berkurang. Akan tetapi Octavia yang paham sifat Ken tidak percaya bahwa Ken telah melakukannya, sehingga ia ingin memberikan kesempatan kedua untuk Ken dengan berkata jujur, siapa yang sebenarnya mencuri. Ya, tak mungkin Ken akan berkata jujur karena yang telah mencuri obatnya adalah Abby, yaitu orang yang Ken cintai. Jelas Ken akan mengorbankan dirinya demi keselamatan Abby. Dari scene ini, kita diperlihatkan sikap Octavia yang berubah drastis. Dari seorang pejuang wanita yang baik hati dan selalu berada di sisi yang benar, menjadi Red Queen yang otoriter dan suka menaruh orang di dalam arena untuk bertarung. Ken berusaha menyadarkan Octavia bahwa kekuatan yang dia miliki sekarang tidak akan berarti apa-apa jika tanpa dibarengi dengan belas kasihan. Meskipun begitu, Octavia tak mendengarnya. Ia menjadi manusia berhati batu yang tak ingin mendengar saran dari siapapun. Sebelum kembali bertarung, Ken menemui Abby terlebih dahulu. Selama 6 tahun terakhir, Abby menjadi pecandu narkoboy yang tidak bisa bekerja tanpa meminum obat penenang. Hal itulah yang membuat dirinya mencuri obat dan Ken mengorbankan dirinya untuk melindungi Abby. Meskipun Abby telah berkata jujur pada Indra, kejujurannya itu tidak dianggap apa-apa oleh Indra karena jika Abby yang berada di arena, maka jelas dia akan meninggoy. Maka keputusan yang terbaik saat ini adalah Ken harus kembali ke arena dan bertarung. Namun seperti biasa, Ken selalu melakukan hal yang berbeda. Ia ingin menghentikan siklus bunuh-membunuh ini dengan tidak bertarung sama sekali di arena. Ia ingin membuktikan pada Octavia bahwa keputusan dia sudah salah. Dan saatnya Octavia melakukan hal yang lebih baik. Scene beralih pada Bellamy dan Clark. Mereka telah bersepakat dengan Diyoza untuk membuka bunker dan menyelamatkan orang-orang di dalamnya. Untuk jaga-jaga, Bellamy pun mengancam akan membunuh 300 anak buah Diyoza yang berhibernasi di kapal induk jika Diyoza macam-macam. Namun si Diyoza yang mantan teroris pun memiliki niat licik untuk meraup keuntungan sendiri. Bermodalkan Shaw yang sama-sama memiliki keahlian sistem dan peretasan seperti Raven, Diyoza memintanya untuk mengambil alih kendali pesawat induk. Tetapi usaha Shaw selalu gagal karena Raven jelas lebih jago. Yang bisa Diyoza lakukan saat ini adalah bekerja sama dengan Bellamy sampai ia kembali memegang kontrol. Maka ia pun membawa kapalnya ke polis lalu membuka bunker. Namun keputusannya membantu Bellamy pun bukan tanpa alasan. Diyoza menginginkan seorang dokter yang tak lain itu adalah Abby. Entah ada apa dengan kesehatan Diyoza dan anak buahnya, tetapi sepertinya saat ini Diyoza sangat membutuhkan dokter. Scene beralih kembali pada Ken yang saat ini sudah berada di arena. Ia hanya dipasangkan dengan satu orang yang tidak kuat-kuat amat. Namun karena Ken kekeh tidak ingin melakukan perlawanan, membuat Octavia geram dan langsung turun ke arena. Seperti biasa, untuk memvalidasi, Octavia akan berkata, "Pilihlah, kau adalah Wonkru atau musuh dari Wonkru." Dan Ken memilih untuk tidak tunduk yang membuat Octavia hampir saja mengayunkan pedangnya pada Ken. Jika saja kapal Diyoza tidak berhasil memindahkan ratusan ton puing-puing beton yang menghalangi jalan keluar bunker. Ken pun tidak jadi mati dan Bellamy turun bak malaikat penyelamat.
langsung memeluk adik kecilnya yang sudah berubah menjadi Blood Reina atau Red Queen. Bellamy dan Clark yang baru saja turun pun terbingung-bingung mengapa banyak sekali noda darah di setiap dinding bunker ini. Namun mereka tak banyak tanya. Yang terpenting saat ini adalah membawa masyarakat Wonkru yang hanya tersisa 814 orang saja yang berhasil Octavia selamatkan. Apakah 486 sisanya meninggoy akibat pertarungan arena? Ya, bisa dikatakan begitu. Waktu berlalu, semua rakyat Wonkru sudah dikeluarkan dari bunker. Dengan bantuan Indra, Ken pun berhasil diselundupkan keluar tanpa sepengetahuan Octavia. Tetapi, Diyoza tetap tidak ingin selalu berada di bawah. Ia selalu ingin memegang kendali. Dengan begitu ia meminta Shaw untuk membuka pintu pendaratan yang mengakibatkan oksigen di dalam kapal induk terbuang. Sehingga Raven dan Murphy bisa saja terbunuh. Raven dan Murphy pun bergegas masuk ke ruang hibernasi untuk mencabut kabel yang bisa mematikan semua sistem hibernasi. Sehingga anak-anak buah Diyoza yang ada di sana akan meninggal. Akan tetapi, Raven dan Murphy tak tega melakukan itu. Mereka tak bisa menanggung kematian 300 orang. Sehingga yang mereka lakukan adalah membangunkan para raksasa bertubuh kekar itu. Hal itu berhasil membuat mereka hidup karena Shaw kembali menutup sistem pendaratannya. Namun ya, meskipun tetap hidup, Raven dan Murphy jelas akan menjadi tawanan para raksasa itu. Kembali ke bumi, Diyoza yang sudah memegang kendali mengubah perjanjiannya dengan Bellamy. Ia mengancam akan menembakkan senjata lasernya kepada semua orang yang ada di sana jika Abby tidak ikut dengannya. Abby pun setuju tanpa melakukan perlawanan. Dengan syarat Diyoza mau membawa Ken. Ya, tak pikir panjang Diyoza pun menerimanya. Tapi masalahnya, Diyoza tak mau membagi lembah dangkal dengan siapapun. Jika terjadi perlawanan, maka Diyoza akan membunuh mereka semua. Beres tuh permasalahan, tapi tiba-tiba untungnya banyak orang yang melindungi Octavia, sehingga dirinya hanya mengalami syok berat. Insiden itu membuat keadaan kembali memanas. Diyoza pun berniat menembakkan rudal untuk menghabisi semua orang di sana. Ulah anak buahnya yang gegabah membuat perselisihan semakin sulit dicegah dan mendorong Diyoza serta Octavia semakin dekat pada perang memperebutkan lembah dangkal. Namun, untungnya Shaw tidak berhasil menembakkan rudal karena sistemnya terkunci. Kemungkinan besar berhasil diblok oleh Raven. Sehingga Diyoza, Shaw, dan McCreary pun akan pergi keluar angkasa untuk menangkap Raven dan Murphy. Red bersambung. Melanjutkan episode sebelumnya, hanya butuh waktu beberapa hari sampai para manusia terakhir di bumi ini kembali melakukan perang untuk memperebutkan lahan dan kekuasaan. Octavia dan para prajurit Wonkru nekat akan datang ke lembah dangkal untuk berperang dengan Diyoza agar bisa tinggal di satu-satunya tempat yang layak huni di bumi. Namun, selama 6 tahun tinggal di bawah tanah, Octavia tak mempertimbangkan hal lain. Jarak dari Polis ke lembah dangkal kira-kira sekitar 214 km, membutuhkan waktu 6 hari jika berjalan kaki. Terlebih lagi, menurut keterangan Clark yang sudah banyak menjelajahi bumi itu, akan terdapat banyak badai pasir yang bisa datang tiba-tiba. Akibat Prime Faya, butiran pasir itu bisa menjadi setajam silet. Tetapi Octavia tidak menghiraukan ucapan Clark ataupun Bellamy yang berusaha menjaganya, dan mereka pun tetap pergi. Pada saat yang sama, Diyoza ternyata memiliki drone yang sengaja dipasang untuk memperhatikan pergerakan Wonkru, yang artinya keputusan Octavia itu sama dengan menggali kuburannya sendiri. Karena jelas, Diyoza akan mempersiapkan diri untuk menyambut Octavia dengan kematian. Di samping Diyoza melakukan segalanya untuk memenangkan perang dengan Octavia, para anak buahnya tak ingin tahu apapun. Mereka sibuk bersenang-senang menikmati musik metal di pekarangan rumah Clark. Hal itu membuat Diyoza geram, karena para anak buahnya ini tak seperti rakyat Wonkru yang rela melakukan apapun untuk melindungi Octavia. Setelah marah-marah pada anak buahnya, Diyoza membawa salah satu bawahannya yang bernama Vincent ke hadapan Abby. Si Vincent ini adalah psikopat berdarah dingin, makanya ia memiliki kalung listrik di lehernya. Jika tiba-tiba dia kerasukan iblis yang bisa membahayakan orang lain, kalung listrik itu berguna untuk menghentikannya.
Maksud Diyoza membawa Vincent ke hadapan Abby adalah untuk diobati, karena ternyata seluruh penambang ini memiliki penyakit paru-paru yang sama akibat menambang high-tylodium. Jika tidak diobati, umur mereka tidak akan lama, mungkin sekitar 1-3 bulan, yang artinya semua anak buah Diyoza saat ini sedang sekarat. Scene beralih ke Octavia. Hari sudah malam. Octavia beserta One Crew sedang menikmati makan malam yang hanya diberi sepotong biskuit. Namun hal itu bukan masalah bagi para One Crew. Mereka merasa bersyukur masih bisa hidup dan selalu berterima kasih pada Octavia untuk itu. Bellamy dan Clark pun takjub melihat betapa setianya rakyat One Crew pada Octavia. Namun, tiba-tiba di tengah kedamaian itu Miller datang berteriak sambil membawa salah satu temannya yang entah mengapa tiba-tiba kesakitan. Dan ternyata ada sesuatu di dalam tubuh teman Miller. Clark tak tahu menahu tentang makhluk apa yang ada di dalamnya, tapi dapat dipastikan bahwa itu berasal dari bawah pasir, mungkin cacing pasir. Tapi cacing itu seperti parasit, ia memakan seluruh organ dalam manusia dengan cepat. Pada saat yang sama pula, Raven dan Murphy sedang disiksa oleh McCreary akibat persoalan rudal. Namun sebanyak apapun McCreary menyiksanya, Raven tetap mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan pemblokiran terhadap sistem rudal Diyoza. Sampai pada akhirnya, McCreary mengancam akan membunuh Murphy. Melihat itu, Shaw pun tampak marah dan tiba-tiba menodongkan pistol pada McCreary. Ia menyuruhnya untuk keluar. Ya, Shaw melakukan itu karena sebenarnya bukan Raven yang memblokir sistem peluncuran rudal, melainkan Shaw sendiri. Dan ia menyalahkan Raven untuk melindungi dirinya sendiri. Saat McCreary dan antek-anteknya pergi, barulah Shaw berkata jujur dan membangun rencana dengan mereka agar tidak terjadi peperangan yang akan menewaskan banyak orang, terlebih lagi rakyat One Crew. Maka mereka pun sepakat melepaskan Murphy untuk memberitahu Octavia dan rakyatnya agar segera mundur kembali ke polis. Sedangkan Shaw dan Raven akan berpura-pura bahwa Raven setuju membuka sistem rudalnya dengan catatan melepaskan Murphy, sehingga Diyoza sama sekali tak akan curiga. Pada saat yang sama pula, Octavia dan rakyatnya akan selamat dari tembakan rudal. Murphy yang berhasil kabur pun langsung menemui Echo dan yang lainnya untuk memperlancar rencana Raven dan Shaw. Tetapi si Murphy masih dibelenggu oleh kalung listrik yang ternyata kalung listrik itu bisa dioperasikan dalam jarak tertentu. Jadi jika dirinya terlalu dekat dengan tombolnya, maka Murphy akan tetap tersetrum. Terlebih lagi kalung itu dipasangi alat pelacak yang membuat Diyoza pasti tahu dimanapun Murphy berada. Sehingga mau tak mau Murphy terpaksa tidak ikut menyusul Bellamy dan yang lainnya, karena bisa membuat Diyoza curiga. Emory yang terharu dengan perjuangan Murphy pun menemaninya agar Murphy tidak merasa sendiri. Scene beralih. Seperti yang sudah diduga oleh Clark, badai pasir akan datang. Dan inilah saatnya Bellamy Clark berusaha meyakinkan Octavia. Namun dia sama sekali tak tergugah untuk menyerah pada Diyoza. Bahkan Octavia bersikukuh ingin melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu, kondisi teman Miller semakin memburuk. Ia terus berteriak kesakitan. Dan perutnya tiba-tiba robek akibat cacing parasit yang sudah kenyang menggerogoti isi tubuhnya. Semua orang yang ada di sana pun panik karena si cacing menyebar kemana-mana. Sialnya cacing itu malah masuk ke dalam tubuh Octavia. Untungnya Clark berhasil mengeluarkan cacing itu sebelum si cacing mencapai organ dalam Octavia. Let's stop it. They must lay their eggs. Thank you. Go. Right here. Right. Please, if you can hear me, this is an emergency. Got it. Stay still. I have a friend inside. If he's right, yeah, hide somewhere. Take cover. Meski begitu, racunnya menyebar dengan sangat cepat sehingga membuat Octavia pingsan. Pas lagi genting-genting itulah Monty baru mengabari bahwa Diyoza akan meluncurkan rudal sehingga mereka harus secepatnya berlindung. Sungguh cobaan yang bertubi-tubi. Badai pasir, cacing parasit, lalu rudal membuat pasukan One Crew seketika dalam kepanikan yang luar biasa. Mereka harus memilih antara mati karena rudal atau menerjang badai pasir yang pasirnya akan terasa seperti sayatan silet. Ya, jelas tak ada harapan jika mereka menetap di tenda karena Diyoza sudah mengatur aba-aba agar Shaw meluncurkan rudalnya. Dan inilah yang terjadi.
Meskipun selamat dari rudal, pasukan Wonkru harus berjuang melindungi Octavia dari badai pasir. Mereka membangun formasi dan mengorbankan diri agar Octavia tak terkena sedikit pun oleh badai pasir. Sungguh mengesankan. Pagi hari pun tiba. Diyoza bangun dengan menyadari bahwa ia telah menyia-nyiakan rudalnya. Octavia masih hidup, pasukan Wonkru masih bertahan dan ia tetap harus berperang. Menyadari rencananya gagal total, Diyoza pun membangun aliansi dengan Ken untuk mengalahkan Octavia dengan cara yang lebih halus, bukan dengan rudal. Ken jelas tahu caranya berdiplomatik. Ia menyarankan Diyoza untuk memberikan rakyat Wonkru pilihan. Jika mereka ingin tinggal di lembah dangkal, maka mereka harus menyerah dan membelot dari pemerintahan Octavia. Pada saat yang sama, banyak rakyat Wonkru yang menjadi korban akibat menerjang badai pasir hanya untuk melindungi Octavia. Namun, Octavia malah mau meninggalkan jasad orang yang berjuang untuknya begitu saja. Hal itu sebenarnya cukup masuk akal melihat waktu mereka yang singkat dan juga mereka yang terus dipantau oleh Diyoza, sehingga mereka harus buru-buru kembali ke polis. Tak lama kemudian, mobil Maddie, Echo, Harper, dan Monty datang. Ya, itu adalah mimpi buruk bagi Octavia, karena Echo yang dulu ia usir sekarang malah menjadi calon kakak iparnya. The Hundred bersambung. Octavia dan pasukannya sudah kembali ke polis. Kabar kekalahan mereka pun sudah tersebar pada seluruh rakyat Wonkru, yang menyebabkan Wonkru goyah dan menganggap Octavia adalah pemimpin yang gagal. Pada saat yang begitu tepat, pesawat Diyoza datang. Tapi bukan rudal yang diturunkan, melainkan berbagai suplai makanan. Juga terdapat rekaman suara berisikan tawaran untuk mereka. Dengan begitu Diyoza melakukan taktik politik yang sempurna. Ia kemungkinan besar akan berhasil membuat rakyat Wonkru yang sudah muak dengan Octavia untuk membelot. Katanya mereka akan dijemput di gurun pasir pada malam hari. Dan begitulah Wonkru yang tersatu selama 6 tahun itu akan terpecah belah hanya karena persoalan perut. Di tengah-tengah kekacauan yang dihadapi Octavia, Bellamy dan Echo menghampirinya. Niatnya Bellamy ingin memperkenalkan Echo sebagai kekasihnya dengan harapan Octavia tak lagi marah pada Echo. Tapi Octavia sama sekali belum melupakan masa lalu tentang bagaimana Echo menjadi mata-mata Azgeda yang bahkan telah hampir membunuhnya. Octavia secara tegas mengatakan di depan halayak ramai bahwa sampai saat ini pun Echo masih diusir sama seperti 6 tahun yang lalu. Mendengar itu Bellamy langsung istighfar. Kemudian setelah itu Octavia diskusi dengan para tangan kanannya, Miller, Cooper, dan Indra. Mereka berencana akan membunuh semua rakyat Wonkru yang berani membelot malam ini. Namun tiba-tiba Clark, Harper, dan Monty datang. Berbeda dari para tangan kanannya yang hanya tahu perang, Monty membawa ide brilian bahwa dirinya bisa memanipulasi drone mata-mata Diyoza dengan meretas komunikasi laser milik Diyoza. Setelah itu Octavia dan Bellamy melakukan semacam latihan pedang sambil Bellamy sekali lagi ingin menegaskan bahwa dirinya sudah tidak bisa jauh dari Echo. Dan jika Echo diusir lagi, maka sama saja dengan mengusir Bellamy. Namun Octavia tetap tak peduli. Yang ia pedulikan hanyalah perang dan perang. Singkat cerita, Echo sedang bersiap-siap untuk pergi. Tapi ia melarang Bellamy untuk ikut, apalagi harus mengajak Monty dan Harper. Takutnya mereka semua akan dibunuh Octavia karena telah mengkhianatinya. Di sela-sela diskusi pasangan itu, Octavia tiba-tiba muncul. Ia menawarkan sesuatu pada Echo. Jika dia ingin status pengusirannya dicabut, maka Echo harus menjadi mata-matanya yang harus menyetorkan setiap nama pembelot padanya. Malam pun tiba. Beberapa orang datang pada Echo untuk mengajaknya membelot. Salah satunya adalah Tarik dan Karina yang merupakan warga asli Lembah Dangkal. Dari sorot mata mereka berdua ada rasa ketakutan yang mendalam pada Octavia. Namun mereka tak menceritakan apapun pada Echo, yang membuat Echo kasihan. Lantas Echo mendatangi Bellamy dan mengatakan bahwa dirinya tak akan melaporkan nama-nama para pembelot, meskipun dirinya harus diusir selama-lamanya. Akan tetapi, Bellamy menawarkan cara lain pada Octavia.
Ternyata Monty tak bisa meretas komunikasi lasernya dari jarak jauh. Ia harus memasukkan semacam flash disk pada komputer induknya Diyoza, dan Echo lah yang akan melakukannya sendirian. Ia memiliki kedok yang sempurna. Pengusiran Octavia membuatnya punya alasan alami untuk mendekati Diyoza, ditambah dengan kecerdasannya sebagai mata-mata yang membuat Echo sulit dicurigai. Octavia pun setuju dengan catatan Bellamy tidak ikut. Di sisi lain, ada Nila yang mendatangi Clark. Nila juga merupakan salah satu tangan kanan Octavia yang paling setia. Nila menyadari bahwa Maddie adalah Nightblood asli. Jika identitasnya tersebar kepada para Grounders yang masih percaya pada komandan, maka One Crew akan semakin terpecah belah. Dan Octavia pun akan digulingkan dari tahtanya sebagai Blood Reina. Oleh karena itu, Nila mencoba memberi paham Clark untuk tidak menjadikan Maddie sebagai Heda. Clark pun setuju karena ia tak ingin Maddie menanggung tanggung jawab besar yang bisa membahayakan nyawanya. Di tengah-tengah percakapan itu, tiba-tiba ada suara yang mencurigakan dan tiba-tiba Nila disekap sampai pingsan. Yang pelakunya tak disangka-sangka adalah Gaia. Hari di mana Gaia melihat Maddie, ia sudah tahu bahwa Maddie adalah Nightblood asli. Gaia memiliki keyakinan bahwa kedatangan Nightblood tepat 2 hari setelah para One Crew keluar dari bunker bukanlah kebetulan yang biasa, itu adalah takdir. Tuntutan keyakinan dan profesi sebagai Flamekeeper pun membuat Gaia ingin membunuh Nila karena loyalitasnya pada Octavia dianggap sebagai ancaman untuk Maddie. Untungnya Clark menghentikan Gaia, dan ia mengatakan bahwa sampai kapanpun dirinya tidak akan mengizinkan Maddie menjadi Heda. Akibat kejadian itu, Clark dan Maddie akan berencana membelot juga demi keselamatan Maddie, karena Diyoza dan orang-orangnya tak akan peduli dengan darah Maddie. Namun meskipun Maddie selamat, Clark belum tentu selamat, karena Diyoza pasti akan membunuhnya. Maddie yang tak mau membahayakan nyawa Clark nekat menemui Octavia untuk mengatakan siapa ia yang sebenarnya. Dan Maddie juga mengatakan tidak memiliki niatan apapun untuk menggantikan posisi Octavia saat ini, sehingga Maddie dan Clark tak jadi berangkat. Jauh dari itu semua, Murphy dan Emory sedang berusaha melepaskan belenggu di leher Murphy. Selama 6 tahun menjadi murid terbaik Raven, Emory jadi tahu sedikit demi sedikit soal cara kerja berbagai teknologi. Bermodalkan sarung tangan dan obeng, Emory pun berhasil membuka belenggunya. Mereka berdua lalu meluruskan kesalahpahaman di antara mereka selama tinggal di stasiun Cincin. Ternyata yang membuat mereka putus hanyalah sikap Murphy yang cemburu pada Emory yang selalu dekat dengan Raven ketimbang dirinya. Murphy jadi kesepian, dan Emory pun kesal dengan sikap Murphy sehingga ia mengakhiri hubungan mereka. Emory juga menjelaskan bahwa tinggal di Bahtera dan mempelajari sesuatu membuat dirinya lebih berarti ketimbang dirinya dahulu yang hanya seorang pencuri. Namun akibat belenggu tersebut, posisi mereka diketahui oleh McCreary. McCreary dan anak buahnya pun bergegas menuju ke gua tempat di mana Emory dan Murphy bersembunyi. Dan tiba-tiba 2, 3. Ya, bersatunya Emory dan Murphy membuat mereka memiliki ide brilian dengan membuat bom berbahan dasar hidrazin serta kalung listrik. Kedua anak buah McCreary pun melinggoy dan hanya menyisakan McCreary yang terluka parah. Murphy dan Emory pun berencana akan menjadikan McCreary sebagai tawanan yang akan mereka tukar dengan Raven. Singkat cerita, pesawat Diyoza sudah datang di padang pasir dan para pembelot sudah siap akan berangkat. The others are already leaving. Maddie, where are you? Tetapi Cooper berada di salah satu gedung, bertugas menembaki mereka semua. Bahkan Tarik dan Karina pun tertembak. Bellamy dan Clark langsung menghentikan Cooper, lalu bertanya siapa yang menyuruhnya. Dan Cooper hanya menjawab, "Menurutmu siapa yang memberiku perintah?" Ya, begitu kejamnya Octavia menembaki rakyatnya sendiri yang kelaparan dan hanya mencari tempat yang bisa memberi mereka makan. Setelah itu, Clark dan Bellamy menyaksikan Octavia dan Maddie yang sedang bersumpah menjadi One Crew. Clark pun terlihat sangat khawatir karena pada akhirnya Octavia jadi tahu siapa sebenarnya Maddie. Bellamy pun menuntut kenapa Octavia tega membunuh rakyatnya sendiri.
Dan Octavia hanya berdalih bahwa dirinya hanya berusaha membuat pembelotan itu seperti nyata agar Diyoza tak curiga dengan Eko. Mendengar itu, Bellamy shock. Pada saat yang sama, Eko dan para pembelot sudah berada di dalam kapal Diyoza. Mereka semua diperiksa dan Eko pun kepanikan karena ia harus menjaga flash disk yang dititipkan Monty dengan aman. Kalau tidak, rencana mereka sia-sia saja. Namun saking profesional Eko, ia menyembunyikan flash disk itu di dalam tubuh Karina yang terluka parah akibat tertembak, yang membuat lukanya semakin parah. The 100 bersambung.